ada juga mengatakan ya cara mengekspresikan bombeknya itu, Iya. ya mengekspresikan marahnya kepada istri atau hajarnya kepada istrinya Iya. adalah dengan tidak mengajaknya bicara selama tidak lebih 3 hari. Jadi boleh tidak ngomong istrinya selama Selama tiga 3 hari. hari dan Nabi SAW paling sering juga jadi kan menggunakan ketika marah dengan istri beliau yang dilakukan terkadang dengan cara diam. Iya. Ternyata dengan diam ini bagi sebagian wanita itu ya ternyata diam tapi bisa lebih mengena, ya kan? Karena di balik diam itu penuh dengan tanda tanya dan rahasia. Masya Allah. Ya, dan dibalik kan kadang istri kita juga kadang-kadang kalau Iya. mending dia ngomong daripada diam. Nah, Kalau diam terkadang kita kayak terskak, tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Ya tapi begitu. iya. Tapi kalau istrinya terlalu banyak bicara juga, Ustaz. Itu catatan nanti lah. Iya. Ya, jadi masing-masing ada seni. Nah, itu Nah, mesti ada kecerdasan bagi seorang laki-laki untuk melelehkan dan meluluhkan bidadarinya. Masya Dan Allah. itu harus membutuhkan ya kecerdasan intelektual dan juga dari ya kecerdasan penyikapan. Tapi di sini wahjuruhunna atil hajar adalah bisa dengan tidur kemudian dia belakangi. Tergantung kondisi istri. Kalau ada istri di belakangi nggak ada masalah. Iya. Ya, silakan Kadang saya cuek ya. sana saya Kadang gitu cuek. gitu ya. Jadi kan Nggak beda-beda. peduli. Makanya ini tafsir tergantung dengan kondisi dan keadaan. Maka yang penting intinya boykot bagaimana model yang dianggap bisa mengena. Maka boleh kalau Ibnu Abbas mengatakan bisa saja dia membelakangi ketika tidur. Ini kebanyakan kalau pengantin baru masih kena ini. Iya. Ya, pengantin Iya. baru karena kebutuhannya begitu besar ya tiba-tiba saja ya suami tidak seperti biasanya. Artinya melakukan hal yang memang di luar kebiasaan. Ya, biasanya sebelum tidur ya dibelai, ya dikecup keningnya. Ya kalau kalau ini tidak puasa dulu dia. Ya, jadi kita balik ke belakang, kemudian dia merasakan ini nggak seperti biasa. Ya suaminya seperti ini. Ya, ternyata suaminya marah dengan cara dia berikan punggungnya atau diajak nggak diajak ngomong. Bahkan sampai nggak diajak ngomong selama tiga 3 hari. 3 hari. Ya sebagian ulama kita mengatakan juga ya bisa juga dengan mereka tidak tidur dalam satu selimut. Dalam arti ya ya kamu di kamar lain, istri di kamar lain, ya suami di kamar yang Beda. berbeda. Ya, jadi itu adalah tingkatan dan bagaimana cara menghajar dari istrinya. Ya, tetapi semuanya itu diupayakan adalah pemboikotan dari sisi sikap dan bukan dengan perasaan. Ya, jadi kayak Nabi SAW itu kan oleh Aisyah itu yang diboikot kalau lagi marah. Aisyah cuma tidak menyebut namanya. Ya, wahai Tuhan Ibrahim sama Tuhan Muhammad, disebutkan Tuhan Ibrahim bukan Tuhan Muhammad. Sampai mengatakan Aisyah, Nabi tahu kapan Aisyah marah. Nah, Kalau dia tidak sebut nama Nabi, sebut nama yang lainnya, ya, Tuhan Ibrahim, berarti ini lagi ngambek ya, lagi marah. Karena dikatakan memang saya hanya bisa memboikot namamu, tidak menyebut namamu, tapi tidak bisa memboikot ya, hati saya tidak bisa memboikot. Tapi ini kan bicara tentang penampakan saja, ya, penampakan luar. Maka langkah kedua adalah dengan melakukan al-hajr tersebut, dengan tidak ajak bicara, tidak ajak ngomong atau tidur tidak seranjang, ya, dan yang semisal ya dengannya. Dan itu memperhatikan tentang kondisi istri dan kita paling tahu apa hal-hal yang bisa menjadikan istri itu lebih sadar dan bisa merasakan ya, atau terkena efek jerah.